Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan ya yang akan kita bahas adalah firman Tuhan yang menjadi berkat tentunya bagi saya. Saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yaitu tentang kedamaian hati. Nah, ini bicara tentang damai sejahtera. Ya, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengantar kita ambil dari Filipi 4 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Ya, saya sudah siapkan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah siapkan Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Mari kita mau baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa melihat layar. Kita akan baca bersama-sama Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-9. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya, hari ini kita bicara tentang kedamaian hati, damai sejahtera. Ya, kenapa? Karena ya, memiliki kedamaian hati, damai sejahtera dalam kehidupan kita, itu adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa kita manusia pasti inginnya hidup dalam kebahagiaan. Banyak orang ingin mencari bahagia dengan mencari kesenangan. Kesenangan mereka akan dapati ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi pada kenyataannya, ketika mereka mendapatkan kesenangan, ternyata hidupnya belum tentu bahagia. Mungkin kelihatannya dia bahagia, tapi kenyataannya ada yang tidak bahagia. Ya, makanya gak heran ada orang yang mungkin mendapatkan segala hal yang dia inginkan. Mungkin dia punya harta banyak, dia punya mobil mewah, dia punya rumah mewah. Mungkin dia gak mikirin lagi besok tuh mau makan apa. Tapi pada kenyataannya dia hidupnya tidak bahagia. Ya. Saya pernah dengar cerita dari seorang hamba Tuhan. Dia punya teman yang hidupnya tuh masih ngekos, jadi tinggal di kos-kosan, ya, dengan pendapatan yang pas-pasan, ya. Tapi luar biasa ya, ketika dia ketemu sama temannya ini, dia tanya, "Hey bro, apa kabar?" "Puji Tuhan, baik." "Tuhan itu baik banget." "Kenapa?" "Iya, soalnya nih saya nih ya, kamu tahu sendiri ya, kalau udah tanggal tua, itu duit saya tuh udah tipis, buat beli makanannya susah. Tapi kamu tahu, di tanggal-tanggal ini justru saya paling sering makan makanan enak. Kenapa? Ada aja yang naktir saya makan. Tuhan itu baik banget." Wow. Tapi ada lain juga cerita dari temannya yang lain. Itu tinggalnya punya rumah 2000 meter loh, saudara. Ya, mungkin dia itu punya segala hal. Dia mau makan apa aja juga bisa. Mungkin dia bulan depan gak usah mikirin tuh harus bayar kos-kosan. Ya. Tapi pada kenyataannya ketika dia ketemu, "Bro, apa kabar?" "Bro, ya gitulah. Ya doain aja lah." "Ya, kenapa?" "Ya gitulah ya, doain aja lah." Gak lama kemudian, saudara, ternyata dia itu meninggal bunuh diri. Wah, ternyata ya ketika mendapatkan kesenangan dunia ini, ya belum tentu itu bahagia, saudara itu. Belum tentu ketika kita mendapatkan kesenangan dunia ini, belum tentu hidup kita jadi bahagia. Banyak orang yang tetap dia punya segala hal, tapi hidupnya kosong, rasanya empty. Ya, kenapa? Karena kebahagiaan sebenarnya itu bukan karena kesenangan yang kita terima. Mungkin kelihatannya bahagia kalau kita dapat kesenangan, Bapak Saudara.
Tapi sesungguhnya kebahagiaan sejati itu ketika kita mendapatkan namanya damai sejahtera Tuhan. Amin. Damai sejahtera itu apa sih Bapak Saudara ya? Coba next. Ya, damai sejahtera di sini adalah suatu kondisi ya di mana secara keseluruhan yang memungkinkan seseorang untuk merasa bahagia, tenang, dan merasa seimbang secara fisik, mental, dan emosional. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya karena ada damai sejahtera dalam diri kita, bukan karena kesenangan semua yang kita dapati dari dunia ini, Saudara. Dan damai sejahtera nggak bisa kita temukan, nggak bisa kita cari, nggak bisa kita dapat dari dunia ini. Bapak Saudara tahu gak sih kenapa ada orang narkoba? Kenapa ada orang mabuk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan? Kenapa ada orang pergaulannya bebas? Pada dasarnya mereka semua tuh cari kedamaian hati, Bapak Ibu. Ya, mungkin ketika mereka pikir, ketika mereka narkoba, hidup mereka jadi lebih tenang, lebih enjoy. Ketika mereka mungkin minum-minum, mabuk-mabuk, itu masalah semua jadi hilang, lupa semua akan masalah. Ketika mereka mungkin masuk dalam pergaulan yang bebas, mungkin mereka berpikir semua orang di sini telah terima dia apa adanya, sehingga membuat dia jadi tenang, sehingga membuat dia jadi damai. Tapi pada kenyataan ya, ternyata ketika kita menerima semua kesenangan dunia itu, ternyata itu tidak membuat kita bahagia. Ya kalau orang yang mabuk-mabukan kita lihat sendiri ya, mungkin jadi hidupnya jadi karuan. Apalagi yang sudah terjebak dalam narkoba. Ya, apalagi yang sudah menjadi pergaulan bebas. Dia mau cari bahagia, tapi ternyata bukan bahagia yang dia dapat. Kenapa? Karena kita nggak bisa cari dari dunia ini. Damai sejahtera itu hanya bisa kita temukan dari Tuhan. Karena seperti ayat yang tadi kita baca dikatakan dari ayat yang terakhir, maka Allah sumber damai sejahtera. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berarti Allah itulah sumber damai sejahtera. Sumbernya, kalau kita mau cari damai sejahtera, ya berarti kita harus cari Tuhan. Makanya kalau kita mau dapatkan damai sejahtera itu, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Dalam firman Tuhan pun dikatakan, Bapak Saudara ya, banyak sekali janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan damai sejahteranya pada kita semua, orang-orang yang percaya padanya, anak-anak Tuhan yang Dia kasihi. Ya, meskipun seringkali kita lihat mungkin ada anak-anak Tuhan yang kok kayaknya hidupnya nggak ada damai sejahtera. Ya, kenapa, Bapak Saudara? Ya karena mungkin mereka nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi saya percaya kalau orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti hidupnya ada damai. Pasti ada kedamaian dalam hatinya. Pasti ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga kita. Karena apa? Tuhan sudah berikan damai sejahtera itu bagi kita. Dia sudah karuniakan kepada kita setiap anak-anaknya, Saudara. Dan begitu penting damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa hidup berbahagia. Ya. Jadi sering kali tapi kita lupakan tentang damai sejahtera itu. Bahkan ya, kemarin tuh saya pernah dengar kesaksian dari Mongol ya, tahu Mongol stand up comedy ya, yang dia telah tadinya dia pengikut satanis ya. Ya, mereka tahu tuh setiap pekerjaan apa yang dilakukan oleh si iblis tuh untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia bilang gini, Saudara, gampang. Kalau mau jatuhin anak Tuhan itu sebenarnya gampang. Si iblis tuh paling sering nyerang anak Tuhan, dia curi damai sejahtera. Entah itu dalam rumah tangganya, entah itu dalam pekerjaannya, entah itu bahkan di dalam gereja pun. Si iblis paling suka curi damai sejahtera kita. Tapi paling sering kita lupa akan damai sejahtera itu yang sudah diberikan sama Tuhan. Iya gak? Seringkali kita lupa. Nah hari ini makanya kita mau belajar, kita harus sadar bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita, sudah dikaruniakan sama Tuhan bagi kita semua. Dan bagaimana kita harus menjaganya, jangan sampai dicuri oleh si iblis. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita akan berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang misalnya dalam rumah tangga, ya kadang-kala nih ya, si iblis tuh mau datang, dia mau mulai cari celah, ya mau curi damai sejahtera, sehingga membuat orang mungkin suami istri mereka, saya kok nikah sama dia kok nggak bahagia ya. Mungkin dalam pekerjaannya juga sih, aduh membuat seseorang, aduh saya kerja gini nggak bahagia. Atau bahkan dalam pelayanan, dalam gereja, di sini gerejanya saya nggak senang, saya nggak bikin saya sukacita, nggak bahagia. Seringkali
hal itu nggak kita sadari, dan akhirnya apa? Dicuri damai sejahtera itu dari kita. Dan akhirnya kalau anak-anak Tuhan udah damai sejahteranya hilang, itu gampang sekali diseret oleh kesenangan dunia. Makanya nggak heran banyak akhirnya rumah tangga hancur berantakan, gara-gara merasa pulang ke rumah nggak enak, semua nggak ada damai sejahtera, ya, pekerjaan semuanya bikin pusing, stres, atau bahkan dalam pelayanan orang-orang yang nggak enak semuanya, akhirnya hilang damai sejahtera. Akhirnya apa? Mundur dari pelayanan. Akhirnya apa? Nggak ke gereja lagi. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjaga damai sejahtera Tuhan yang Tuhan sudah berikan itu dalam hidup kita, sehingga kita tetap bisa bahagia, kita tetap bisa bersuka cita, saudara. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, penting sekali bagaimana kita menjaga damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Bagaimana caranya? Yang pertama, bagaimana cara menjaga damai sejahtera Tuhan? Dalam Filipi 4 ayat 4 yang tadi kita baca, di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau saudara perhatikan, bersukacita di sini, ini bukan suatu kondisi hati. Bersukacita ini adalah kata kerja. Artinya apa? Ini keputusan kita untuk kita lakukan. Ya, di sini katakan bersukacitalah. Memang kalau kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami badai, pasti yang datang itu namanya duka cita, betul gak? Tapi duka cita itu suatu kondisi, keadaan. Tapi kalau bersukacita itu suatu keputusan. Nah, dalam firman Tuhan di sini katakan bersukacitalah senantiasa. Artinya kita harus mengambil keputusan untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, artinya dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersukacita. Mungkin kesana ini pasti, masa iya saya lagi dalam pergumulan saya harus bersukacita, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus bersukacita. Karena kalau jatuh-jatuhnya kita nggak bersukacita, mungkin kita berduka cita, kita bersungut-sungut, jatuh-jatuhnya kita kehilangan damai sejahtera. Nggak ada lagi ketenangan. Akhirnya apa? Damai sejahtera itu dicuri sama si iblis, membuat kita jadi gampang jatuh dalam cobaan. Makanya kalau kita mau menjaga damai sejahtera itu, kita harus tetap bersukacita. Gampang nggak? Nggak gampang, loh, saudara. Makanya di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau dengan keadaan dunia ini mungkin kita pikir kita nggak bisa bersukacita, pergumulan, masalah, badai, kita nggak bisa jadi sukacita, saudara. Gesekan dengan orang-orang sekitar kita, mana bisa kita sukacita. Tapi kita bakal tetap bisa bersukacita kalau di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada apa? Ada kasih, ada pengharapan, ada damai sejahtera, ada keselamatan yang diberikan. Itulah yang bisa menjadi alasan kita tetap bersukacita. Tapi yang luar biasanya lagi di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tapi ada lagi nantinya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, ditekanin lagi loh. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya apa? Bersukacita ini harus sungguh-sungguh kita lakukan. Istilahnya kita harus sengaja nih. Kita harus dengan sengaja kita bersukacita. Cari caranya, bagaimanapun caranya kita harus bersukacita. Bapak saudara tahu gak sih orang yang cari ribut? Tahu? Ya kan? Masalah kecil digedein, gak ada masalah dibikin masalah, hal-hal sepele dipermasalahin. Pokoknya harus ribut, betul kan saudara? Pokoknya harus ribut, bagaimanapun caranya dicari ribut. Nah, kita cari sukacita harus kayak gitu. Bagaimanapun caranya kita harus cari itu sukacita. Kita harus bersukacita sampai dapat, Bapak saudara. Ini yang dimaksud firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa. Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Jangan sampai kita nggak bersukacita. Maka kita harus terus datang di dalam Tuhan. Karena sukacita itu bisa kita temukan di dalam Tuhan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Gak mungkin orang yang mencari sukacita di dalam Tuhan dia bilang gak ada, saya gak temukan sukacita. Gak mungkin, Bapak Saudara. Pasti ada sukacita di dalam Tuhan, ya. Bahkan ekstrimnya gini, Bapak Saudara, ya. Kalau begini nih, dengan segala keterbatasan kita nggak bisa ditemukan alasan untuk kita bersukacita, ya. Tapi kita tetap putuskan untuk kita tetap bersukacita dan bersyukur. Saya yakin itu akan menggerakkan hati Tuhan, hati Bapa di sorga,
bahkan untuk melakukan mukjizatnya, sehingga sukacita kita itu sungguh-sungguh nyata karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Istilahnya makanya ada lagu, ada mukjizat dalam bersyukur. Ya, ketika kita sungguh-sungguh sukacita, maka menggerakkan hati Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita. Saya kalau bicara gini, saya keinget ini anak saya ya, Grayson ya, yang masih lucu-lucunya ya, umur 1 tahun 8 bulan sekarang ya. Sekarang udah tambah pinter ya. Ya saya biasa kalau lagi makan bareng nih, si Gecon dulu nih makan, kasih makan, habis itu baru kita papa mamanya makan. Ya udah selesai papa mamanya makan, si Gecon suka liatin saya tuh, saya panggilnya Gecon ya. Saya suka liatin saya tuh. Dan sama kita kan kalau makanan ada yang kayak garing-garing gitu ya. Biasa kalau anak-anak tuh suka yang garing-garing gitu lah. Kalau saya ada makanan yang garing tuh kayak up gitu. Si Gecon suka liatin gini. Terus dia liatin, dia ketawa, hehehe, gitu kan. Kenapa kamu ketawa? Mau ya gitu. Yang garing-garing aja dia selalu ketawa, saudara, kayaknya mau gitu, tapi dia nggak bilang mau, dia cuma ketawa aja. Saya jadi tapi kamu belum boleh karena ini pedas, ini takutnya nanti kamu jadi sakit leher, ya kan? Tapi sebagai bapak, saya jadi pengen ngasih, betul nggak? Ya udah nih, ini aja kamu cemilan kamu ya aku biskuit dia nih, kamu ini aja ya. Betul nggak saudara? Begitu juga Tuhan, dia Bapa yang baik. Kalau kita tetap sukacita, Bapak Saudara, dalam segala keadaan ya, walaupun sebenarnya itu nggak baik buat kita, yang kita inginkan mungkin itu belum baik bagi kita, tapi kalau Tuhan lihat kita tetap sukacita, kita nggak dikasih tetap sukacita, Tuhan kasih yang lebih baik, yang terbaik buat kita. Amin, Saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap bersukacita. Kalau kita mau tetap damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, kita bersukacita. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang dalam kehidupan kita. Jangan sampai damai sejahtera itu dicuri sama si iblis, saudara. Jadi kita harus tetap bersukacita. Saya mau ingatin gini, saudara. Nih ya, kalau dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayanan, terus udah mulai muncul kayak gini nih. Aduh, capek banget ya. Aduh, kok begini ya? Ya nih semuanya kayak gini. Saya mau katakan stop. Sukacitanya, bersukacita. Saya bersukacita punya istri yang Tuhan berikan. Masih banyak orang di luar sana yang belum menikah. Ya, saya bersukacita, saya dapat pekerjaan yang Tuhan berikan. Di luar sana banyak orang yang nggak punya pekerjaan. Saya bersukacita, Tuhan percayakan pelayanan sama saya di mana saya berada. Ya, ada orang yang nggak dipakai sama Tuhan, Ustaz. Jadi sukacita aja terus, sukacita terus. Nah, kalau kita udah mulai ada kayak gitu, stop, langsung buru-buru stop. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera kita. Karena memang di akhir-akhir zaman ini, Ustaz, itu iblis sedang gencar sekali ya untuk mencuri damai sejahtera anak-anak Tuhan, baik itu di rumah tangga, di gereja, di pekerjaan, di mana-mana, Ustaz. Lalu kita harus jaga damai sejahtera itu yang Tuhan sudah berikan sama kita. Ini yang pertama, Ustaz. Jadi kita perlu ingat. Satu lagi yang saya mau ingatkan, Ustaz. Jangan pernah berpikir gini loh. Kalau kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, wah itu berarti kita nggak bahagia. Nah itu jangan sampai ada di pikiran kita. Karena ada orang yang tolak ukurnya seperti itu. Kalau dia nggak dapatkan apa yang dia inginkan, saya nggak bahagia. Nah kalau kita percaya seperti itu, akhirnya apa? Itu adalah celah yang dibuat agar si iblis bisa akhirnya curi damai sejahtera kita. Kita harus tetap percaya. Jadi gini, kedamaian hati yang Tuhan berikan itu berkaitan dengan iman kita sama Tuhan. Ya, iblis itu curi kedamaian hati kita, itu membuat iman kita tuh semakin lemah jadinya sama Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan, kita mungkin aja bisa terkadang kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Anak-anak Tuhan terkadang mungkin kita harus melewati badai, terkadang kita harus melewati pergumulan masalah hidup. Tapi yang satu hal yang harus tetap kita pegang, saudara, iman kita, ya, yaitu Tuhan. Kita harus tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong, menjaga, memelihara kita, dan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi jangan karena kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita merasa kita nggak bahagia. Enggak, saudara. Jadi kita harus tetap bersukacita sehingga kita tetap menjaga damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan sama kita. Amin. Nah, selanjutnya di ayat yang kelima ini dikatakan gini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bukannya artinya kita gebor-gebor kebaikan, artinya kita pencitraan ya, seperti yang ada di TikTok ya, ketika dia ngasih orang gitu ya, di videoin, gimana perasaannya Pak,
nanti duitnya mau dipakai buat apa, Pak? Ya bukan itu maksudnya, Bapak Saudara ya. Tetapi ini artinya kita juga harus menyalurkan damai sejahtera itu. Kita harus menjadi pembawa damai. Dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun kita berada, bukan kita saja menjaga damai sejahtera itu, tapi kita juga harus menyalurkan damai sejahtera itu. Di mana ada kita, harus ada damai. Jangan ketika kita ada, orang jadi nggak ada damai sejahtera. Di sini maksudnya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua. Artinya apa? Kita harus juga menyalurkan damai sejahtera itu kepada sesama kita. Saya juga sering sampaikan sama pelayan-pelayan Tuhan ya. Ya kalau dalam melayani Tuhan, janganlah kita, pokoknya usahakanlah damai sejahtera. Ya, saya tahu kita semua tuh manusia, nggak ada yang sempurna. Banyak kelemahan-kelemahan, banyak kekurangan-kekurangan. Ya mungkin ada yang bisa buat kesalahan. Tapi jangan kita jadi tetap kita harus mengutamakan damai sejahtera. Jangan kita jadi kompor. Karena ada yang jadi kompor, Saudara. Si itu gitu ya, dia memang payah pelayanannya. Bagus. Masa kayak gitu pelayan Tuhan? Kita harus mengutamakan damai sejahtera. Ya, kita sama-sama membangun. Kita harus menegur dengan kasih, membangun dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus mengutamakan damai sejahtera. Itu namanya anak-anak Allah. Jangan malah kita jadi pemecah belah. Karena ada yang gitu nggak sadar, Bapak Saudara ya. Jangan kita malah jadi utusan si iblis ya untuk memecah belah. Karena kalau jadi kompor itu namanya punya roh pemecah. Ya, roh pemecah itu bukan dari Tuhan. Roh pemecah itu dari si jahat. Jangan kita jadi kepanjangan tangannya si iblis ya untuk memecah belah gereja-gereja anak-anak Tuhan. Justru kita harus menyatukan, kita harus mendamaikan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu tugas kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Tadi pagi firman Tuhan tentang bahagia orang benar. Bahagia orang benar isinya apa? Dengan memberi. Barang siapa menabur banyak, menuai banyak. Barang siapa menabur dikit, menuai sedikit. Kalau kita mau penuh dengan damai sejahtera, kita beri damai sejahtera yang banyak, Bapak Saudara. Ya. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah jadi pembawa damai, ya kita juga menuai dikit. Kalau kita mau tetap damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, kita harus kembali salurkan itu damai sejahtera. Amin. Jadi di sini maksudnya gini, Bapak Saudara. Kalau kita mau menjaga damai sejahtera kita harus bersukacita dan kita harus menjadi pembawa damai. Sehingga memang kedamaian itu bukan hanya kita rasakan sendiri, tapi juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi yang pertama, Saudara, yang harus kita pahami, ya bagaimana menjaga damai sejahtera. Kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan dan juga bisa memberi kedamaian itu, menyalurkan kedamaian itu bagi sesama kita. Nah, yang kedua apa? Next. Ya, bagaimana cara menjaga damai sejahtera Tuhan? Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa, dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya tadi kan bilang pertama ya, ini adalah firman Tuhan yang jadi berkat bagi saya. Ya, jadi kemarin tuh pernah saya tuh lagi ngobrol-ngobrol sama istri saya ya. Kita lagi berbicara soal masa depan kita. Ya kan, kita ini tinggal di rumah masih kontrak gitu ya. Terus kita mikirin gimana nih? Kita belum ada uang lagi nih buat lanjut kontrak gitu kan. So, nanti gimana nih ke depannya? Istri saya namanya istri ya. Gimana nih nanti kita gini dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Udahlah, kita nggak usah terlalu dipikirin sampai begitu, karena saya juga nggak tahu. Ya kita berdoa aja. Saya diingatkan sama ayat ini, Bapak Saudara ya. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Udah, kita kalau begitu kita jadi khawatir, malah ujung-ujungnya ini damai sejahtera kita jadi hilang. Kita lagi ngurusin anak, kita nggak damai sejahtera lemes. Kita lagi mau melakukan segala sesuatu, kita jadi lemas. Kenapa? Karena khawatir, Bapak Saudara. Udah, di sini dikatakan janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Udah, kita doa aja. Ya, karena apa? Khawatir nggak ada gunanya.
saya juga nggak tahu harus apa. Kita khawatir begini juga nggak bikin sesuatu, berubah sesuatu. Udah kita nyatakan saja dalam doa. Dan dengan ucapan syukur. Jangan lupa saudara, dengan ucapan syukur. Bukan hanya doa minta. Karena ada orang yang doa minta tapi ngeluh, Tuhan, gimana nih Tuhan? Tuhan begitu. Gimana nih Tuhan? Itu namanya ngeluh saudara. Ya. Tapi kalau ngeluh gitu kan, bikin kesel ya. Kayak nggak percaya gitu ya. Tapi kalau kita datang berdoa sama Tuhan, jujur aja sama Tuhan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi dengan ucapan syukur. Gereja ini ada di sini itu karena doa. Bisa. Ya, tadi saya ngobrol sama mama saya bilang, ini visi dari Tuhan, Tanah Pasos ini. Dan saat itu ketika ada Tanah Pasos Tuhan berikan itu pertama di Taman Palem. Tapi ternyata nggak jadi. Mama saya bingung dong, papa saya juga bingung. Mana nih Tuhan, katanya Tanah Pasos, kok ini nggak jadi Tanah Pasosnya ya? Mama saya jadi bingung, kok gitu ya Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh mama saya? Mama saya doa setiap hari katanya. Walaupun nggak ada yang tahu, dia doa dengan ucapan syukur. Doanya gini dong, Tuhan terima kasih kau telah berikan Tanah Pasos bagi gereja GBI Eklesia Tanah. Lagi ngapain lagi, terus bisa doa lagi, doa Tuhan terima kasih untuk Tanah Pasos yang kau berikan bagi GBI Eklesia Tanah. Dulu kan kita di Tanah Pasos, ya. Doa terus kata mama saya setiap hari, bisa doa terus, diucapin terus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu namanya berdoa dengan ucapan syukur, Bapak. Lalu apa yang terjadi? Ya, kita bisa lihat sekarang Tuhan berikan Tanah Pasos. Ya bukan kita hebat, bukan kita banyak uang, bukan karena kehebatan kita, kehebatan Pak Haji, enggak. Itu semua karena Tuhan. Ya, karena doa dengan ucapan syukur. Buat apa kita khawatir? Gimana Tuhan? Katanya kasih Tanah Pasos, tapi ini kok nggak jadi sih Tuhan? Ya, itu namanya ngeluh, Ustaz. Tapi kita bersuka cita aja, kita bersyukur aja. Ya, kita sampaikan aja, jujur aja sama Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati kita? Ada yang lucu gini, ya udah khawatir, tapi nggak pernah doa. Ya, udah khawatir doa, tapi cuma ngeluh doang, nggak disampaikan tuh keinginannya apa. Ya, sedangkan dalam firman Tuhan dikatakan apa? Udah, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Udah jujur aja sama Tuhan, sampaikan aja sama Tuhan. Maka apa di ayat yang selanjutnya, di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan, yang melampaui segala akal. Dan artinya apa? Udah nggak lagi kita tuh jadi pakai akal kita. Karena apa? Kalau kita pakai akal nih, gimana ya? Nggak bisa. Tanah Pasos, duit dari mana? Nggak mungkin. Tapi karena ada Tuhan, damai sejahtera itu diberikan, melampaui segala akal kita. Kita udah nggak usah lagi pakai akal kita. Karena apa? Tuhan itu tak terbatas, saudara ya. Tak terduga caranya untuk menolong kita, untuk memberikan apa yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Jadi kita harus berdoa. Yang kedua, kalau kita mau terus ada damai sejahtera, kita berdoa sama Tuhan. Jangan khawatir, Bapak Saudara ya. Stop khawatir. Saya ingatkan kembali, kalau ada nih lagi khawatir nih dalam dirimu, muncul nih pikiran, gimana nih ya? Stop. Udah, itu gak ada gunanya. Langsung aja doa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen ini, saya pengen ini. Terima kasih ya Tuhan, kau telah tolong saya. Saya percaya kuasa-Mu sempurna. Udah, gitu aja Bapak Saudara. Doa aja terus. Pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Jadi jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Ingat, kita harus tetap mempertahankan damai sejahtera yang Tuhan berikan sama kita semua. Amin. Jadi kita benar-benar anak-anak Tuhan, pembawa damai. Ya. Jangan lagi lah kita kalau datang nih ketemu sama orang, lu kenapa bro? Muka lu kok begitu kusut banget. Nih bro, aduh. Kayaknya gak ada damai sejahtera ya. Kita anak-anak Tuhan tuh mukanya harus terus bercahaya. Amin. Karena Tuhan selalu akan menyinari kita dengan wajahnya yang penuh kemuliaan. Amin. Nah, ini yang harus kita simpan. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita menjaga damai sejahtera Tuhan? Ya, kita berdoa aja dengan ucapan syukur. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menjaga damai sejahtera Tuhan? Yang ketiga, dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan gini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang
manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Kita harus jaga pikiran kita. Jangan semuanya dipikirin, tetapi pilih, selektif, Bapak Ibu Saudara. Yang kita pilih agar apa? Pikiran kita nggak kemasukan yang namanya sampah. Di sini dikatakan semua yang benar, ya, semua yang benar. Belum tentu semua itu benar, betul nggak Saudara? Ya, jadi jangan kita pikirin tuh yang belum tentu benar, tetapi kebenaran itulah yang harus kita pikirkan. Firman Tuhan, janji Tuhan, kesetiaan Tuhan, itu yang harus kita pikirkan. Sehingga apa? Kita nggak jadi stres. Di sini juga dikatakan semua yang mulia, semua yang adil, suci dan manis. Artinya apa? Cari yang baik-baik. Jangan yang nggak ada gunanya. Sorry ya Bapak Saudara ya, namanya saya juga anak muda ya Bapak Ibu ya. Saya pernah mikir gini, aduh, andai waktu bisa diputar kembali. Ya dulu tuh ketika mulai muncul Bitcoin tuh saya harusnya beli itu 1 juta. Sekarang saya itu jadi, wah saya bisa dapat 100 miliar. Saya bisa beli ini, beli itu, beli ini. Mikirin gitu aja ya saya bisa sejam loh Mas. Ada gunanya nggak? Kagak ada gunanya. Kagak ada gunanya, saudara, bener nggak? Ya udah kayak gitu-gitu nggak usah dipikirin. Ya kita harus pilih-pilih ya. Akhirnya kalau kayak gitu kita jadi nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini, betul nggak? Nah sekarang nggak ada duit. Nah begini doang hidup. Ya. Jadi kita harus bisa pikirin yang benar, pikirin yang manis-manis, yang mulia, yang bernilai, yang adil, yang suci, Bapak Saudara ya. Begitu juga kalau kita disakitin sama orang, kita terluka karena orang lain, jangan kita pikirin terus. Aduh, jahat banget nih orang sama saya nih. Aduh, ini orang kurang ajar banget nih sama saya ini. Emang ini orang nggak tahu diri banget nih sama. Udah, jangan kita pikirin, nggak usah kita pikirin begitu, nggak ada gunanya. Malah bikin nambah sakit hati. Ampuni aja. Kita harus jaga pikiran kita agar apa? Damai sejahtera itu nggak hilang dari hati kita. Ya kan kalau kita mikirin orang yang jahat sama kita, ujung-ujungnya apa? Jadi nggak ada damai sejahtera hidup, ya kan? Boro-boro mending dia pikirin kita, ya. Dia mah lagi happy-happy gitu. Kita yang stres pikirin, aduh jahat banget sih itu orang. Akhirnya kita juga malah jadi nggak benar hidup yang Saudara. Maka kita harus tetap menjaga pikiran kita, jangan sampai negatif, Bapak Saudara ya. Kita warnai pikiran kita dengan yang manis-manis, jangan yang pahit-pahit. Yang pahit cukup pare aja, ya. Enak juga sih pare, ya. Habis itu disini katakan sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, jadi sering nih dengerin nih kesaksian orang lain, pertolongan Tuhan, khotbah-khotbah yang baik itu yang menumbuhkan iman kita dalam Tuhan. Janganlah kita cuma mikirin itu, kenapa si Ruben kok bukan cerai si Sarwenda, nggak usah, nggak usah dipikirin. Ya, kita pikirin yang baik-baik, yang sedap didengar, yang menumbuhkan iman kita. Ya, yang kayak gitu-gitu nggak usah dicari-cari terus. Kenapa sih nih? Kok bisa ya? Biasa kan kalau di kantor kan saya kan temennya biasanya ibu ya. Kenapa sih itu dia tuh? Iya kok bisa ya? Wah heboh. Ya Saudara ya. Ujung-ujungnya jadi gosip ya. Digosok makin sip Saudara. Itu bisa. Ya di ayat yang ke-9 dikatakan apa? Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita, menyertai kamu. Nah. Jadi apa yang telah kita tahu nih? Oh, yang pertama nih, kita harus jaga damai sejahtera kita. Ya, dengan cara apa? Bersukacita. Cari sukacita aja, Saudara ya. Pokoknya walaupun hidup ini sulit, cari tuh sukacita ya. Kayak cari ribut, Bapak Saudara ya. Harus ingat, cari sukacita. Tetap bersukacita dengan Tuhan. Ya. Kemudian tadi yang kedua apa? Kita harus berdoa. Udah, jangan usah panik, bawa aja doa kita sama Tuhan. Jangan sampai damai sejahtera itu dicuri sama si iblis. Rugi, Bapak Saudara ya. Udah, terus aja hidup dalam kedamaian hati yang Tuhan berikan sama kita. Terus apa? Jaga pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Pilih. Kalau pikirannya itu pahit-pahit, udah nggak usah dipikirin, dah. Buang aja, Bapak Saudara. Pilih yang baik-baik aja. Ya, jangan yang pahit-pahit itu jangan dipikirin. Ya. Maka apa di sini katakan? Maka Allah sumber damai sejahtera yang akan menyertai kita semua. Benar-benar kita akan merasakan Allah menyertai kita. Ya, kita hidupnya benar-benar semua bahagia. Anak-anak
saya yakin kalau hidup dalam Tuhan itu pasti selalu bahagia. Ya, walaupun bulan depan itu masih mikirin buat bayar kontrakan, itu tetap bahagia. Ya, walaupun ya mungkin kelihatannya tidak baik-baik aja, ada juga pergumulan, tapi kita tetap berbahagia karena apa? Damai sejahtera itu Tuhan berikan sama kita semua. Sudah Tuhan karuniakan sama kita. Pegang erat Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan si iblis itu curi. Ya, biar kita tetap hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.